Om Swastiastu. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Untuk adik-adik kelas 6, bagaimana semuanya? Semoga kalian tetap semangat setelah mengikuti ujian sekolah. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi untuk membahas materi yaitu tentang pembelajaran 1 tema 3 sub tema 2 ya. Silakan kalian persiapkan terlebih dahulu alat dan persiapan kalian sebelum mengikuti pembelajaran kakak. Nah, jika sudah, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Berdoa langsung kakak pimpin saja. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Sebelumnya kakak mau bertanya kepada kalian, jika kalian merasa bosan di rumah, kegiatan hal apa yang kalian lakukan? Kalau kakak biasanya melaksanakan kegiatan menonton TV adik-adik, karena di TV itu kita dapat menonton hiburan, dapat melihat film, dapat menonton kartun, banyak hiburan yang ada di televisi. Itu membuat kakak menjadi di rumah itu menjadi makin betah, jadi tidak merasa cepat bosan ya. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu siapa penemu televisi pertama kali dan dari mana televisi itu berasal? Nah, pada kali ini kita akan membahas pembelajaran tersebut mengenai penemu televisi, dampak dari televisi, dan rangkaian paralel pada pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran 1 tema 3 sub tema 2. Nah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan membaca kalian dapat menyampaikan informasi penting di dalam teks eksplanasi yang dibaca mengenai manfaat penemuan televisi secara tepat. Yang kedua, dapat mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Yang ketiga, melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Yang keempat, menampilkan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Yang kelima, menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Yang keenam, adik-adik dapat menyajikan hasil mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Nah, apakah adik-adik tahu penemu televisi adalah John Logie Baird yang ditemukan pada tanggal 13 Agustus 1888 di Skotlandia. John Logie Baird adalah penemu televisi yang pertama yang membuktikan bahwa gambar hidup dapat ditransaksikan melalui pesawat yang disebut dengan televisi. Baird juga mendemonstrasikan televisi pada semua orang-orang di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Nah, prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gambar yang kita lihat di layar televisi adik-adik tersebut adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya objek gambar
yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar, bergerak beserta suara. Nah, adik-adik, kata tele merupakan gabungan dari bahasa Yunani yang artinya tele artinya itu jauh, dan bahasa Latin visi atau visio yang artinya penglihatan. Jadi televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan terbesar yang mampu mengubah perubahan dunia. Nah, untuk jelasnya silahkan adik-adik baca buku adik-adik pada halaman 61 tentang si kotak ajaib. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, kalian membaca teks eksplanasi tersebut, silakan adik-adik isikan kolom yang berada di bawah tersebut dengan sesuai bacaan teks eksplanasi yang kalian telah baca tadi. Silahkan isi kolom tersebut dengan sesuai jawaban kalian masing-masing. Setelah kita membaca teks tersebut mengenai sejarah televisi dan tujuan televisi, pastinya akan ada dampak dari televisi tersebut. Nah, apa saja dampak tersebut? Yang seperti kita ketahui ada dua dampak adik-adik, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa saja dampak positif dan negatif tersebut? Nah, contoh dari dampak positif yang pertama, yaitu kita dapat mengetahui kabar dari seluruh dunia melalui acara berita-berita di televisi. Yang kedua, kita dapat menonton hiburan. Ya adik-adik ya, dapat menonton hiburan untuk menghibur diri kita sendiri, seperti menonton hiburan kartun, menonton hiburan sinetron, dan masih banyak lagi. Nah, lalu dari hal dampak tersebut ada juga dampak negatif adik-adik ya, yaitu yang pertama dampak negatifnya seperti yang kita lakukan sehari-hari, pasti adik-adik sering menirukan gaya-gaya yang ada pada sinetron tersebut. Nah, itu merupakan salah satu dampak negatif dari televisi. Seperti dampak negatifnya itu mencuri, berbuat nakal, menirukan adegan-adegan yang terlarang. Nah, itu adalah dampak negatif dari televisi adik-adik ya. Maka dari itu kita harus menghindari dampak negatif tersebut. Nah, selain itu masih banyak lagi adik-adik dari dampak positif dan dampak negatif dari televisi tersebut. Nah, apa saja itu? Silahkan adik-adik buat, adik-adik kerjakan pada kolom tersebut. Silahkan dibuat sebanyak-banyak mungkin, dibuat pada buku tulis kalian masing-masing dari dampak positif dan dampak negatif adanya televisi. Silakan kalian kerjakan dengan mandiri, kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Nah, kita ketahui adik-adik semuanya, jika kita ingin menghidupkan televisi, kita pasti membutuhkan sumber energi. Sumber energi apakah itu? Ya, listrik. Sama dengan halnya lampu, lampu juga membutuhkan listrik. Nah, pada pembelajaran kita minggu lalu kita sudah membahas tentang rangkaian seri. Sekarang kita akan menuju rangkaian paralel. Nah, berbeda dengan rangkaian seri
yang disusun secara berbaris. Nah, rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara berderet, adik-adik ya. Nah, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang dapat terhubung kepada sumber energi lainnya. Nah, karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi, adik-adik ya, tanpa gangguan sama sekali. Nah, adik-adik, bagaimana untuk pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Jika kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang kembali penjelasan kakak tadi. Nah, tugas kalian hari ini yaitu silakan kalian membedakan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Silakan dibuat pada buku tugas kalian masing-masing. Nah, adik-adik, sekiranya pembelajaran kita hari ini sudah membelajarkan pembelajaran yang sangat cukup banyak ya, adik-adik ya. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, kita sudah membaca teks eksplanasi mengenai sejarah dan tujuan dari televisi. Yang kedua, dampak dari televisi. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri, karena kita memulainya dengan doa. Kita menutup dan mengakhiri pembelajaran hari ini yaitu dengan doa. Nah, doa langsung kakak pimpin sendiri. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, terima kasih telah menonton video pembelajaran kakak hari ini. Sekiranya bermanfaat untuk adik-adik semuanya, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Om Santi 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 Om.